Number 1. Tapi bener nggak dia mau ke Indonesia? Mau bela timnas? Mimpi kali. Kalau si Emil dia inginnya mau jadi pemain Piala Dunia, yang dia harus ambil ya di sana dong. Orang kita lolos Asia aja enggak, apalagi Piala Dunia. Gak usah lah, pasti penghargaannya di sini. Tapi katanya saingannya Donnarumma apa kayak gitu berat. Terus katanya Emil di generasi yang salah. Itu kan bahasannya media sini. Iya sih. Media sini kan mau nulis kayak apa aja silakan. Enggak lah, kemungkinan itu enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nur Nadia Tenor. Saya dari Prodi PGMI 1. Tujuan saya membuat video ini, saya ingin menanggapi statement video dari Bapak Edi Mulyadi mengenai persepakbolaan yang ada di Indonesia. Dalam video tersebut, Bapak Edi Mulyadi memberikan respon yang tak terduga ketika ditanya mengenai persoalan anaknya dan menolak anaknya masuk ke timnas Indonesia. Di sini Bapak Edi Mulyadi sendiri berhak anaknya Emil Audero menolak timnas Indonesia. Tidak mau masuk tidak apa-apa, itu menunjukkan seberapa cinta dan setia kepada negara ini. Indonesia tidak butuh orang-orang seperti ini. Meskipun berdarah Indonesia, jiwanya bukan Indonesia. Mau sehebat apapun dia, hanya orang-orang yang punya jiwa patriotisme saja yang layak memperkuat timnas Indonesia. Penghuni timnas haruslah orang-orang yang berjiwa nasionalis dan patriotis. Mau membela Indonesia adalah panggilan hati dan jiwa, bukan karena penghargaan atau pujian. Soal kemampuan memanglah penting, tetapi lebih penting lagi mempunyai jiwa nasionalisme. Di sini kita ambil positifnya saja teman-teman. Statement dari Bapak Emil Audero ini semoga jadi motivasi kuat bagi semua pemain timnas Indonesia untuk dapat melakukan yang terbaik ke depannya. Mungkin hanya itu saja statement tanggapan dari saya. Wallahu musta'an. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Number 2. Apa jadinya jika hampir setiap hari kita pergi ke luar negeri? Tentu akan dipikirkan banyak orang, yaitu biaya yang pastinya tak akan murah. Namun, lain halnya dengan bocah bernama Nur Saka yang harus melintasi 2 negara untuk berangkat ke sekolah. Bocah berusia 8 tahun ini adalah warga negara Indonesia yang tinggal di Tebedu, Malaysia. Setiap harinya, Nur Saka harus berangkat dari rumah menuju sekolahnya yang berada di Entikong, Kalimantan Barat. Kisah Nur Saka pertama kali diceritakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi melalui video yang diunggah di akun resmi mereka. Dalam video tersebut, Nur Saka menceritakan bahwa setiap harinya ia berangkat ke sekolah naik ojek sepeda motor, selanjutnya diantar oleh bus angkutan umum perbatasan Malaysia-Indonesia. Dalam video tersebut terlihat Nur Saka menunjukkan pas lintas batas atau PLB yang dimilikinya. Dijelaskan bahwa Nur Saka adalah pemegang resmi pas lintas batas yang biasa dimiliki oleh warga yang tinggal di sekitar perbatasan. Bagaimana cerita Nur Saka tentang kesehariannya berangkat ke sekolah yang harus melintasi 2 negara? Saksikan sesaat lagi hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan, jurusan PGMI 1 dengan NIM 2210422. Saya akan mengomentari video seorang bocah yang bernama Nur Saka bersekolah di perbatasan Indonesia-Malaysia. Menurut saya, pendidikan itu sangat penting bagi semua orang, karena di pendidikan itu kita mendapatkan banyak ilmu dari guru maupun dosen. Jadi seorang bocah ini dapat ditiru karena dia mempunyai semangat untuk menempuh pendidikan walaupun sangat jauh, dengan cara untuk sampai ke Indonesia harus mengurus paspor. Tidak semua orang dapat mendapatkan pendidikan karena banyak orang yang tidak mampu menempuh pendidikan, yaitu melalui ekonomi yang kurang mampu. Jadi kebanyakan anak-anak sekarang, yaitu SD, banyak yang mengemis di jalan, tidak dapat bersekolah karena ekonomi kurang mampu. Dan ada juga orang yang telah mendapatkan bantuan dari pemerintah, mereka tidak menggunakan untuk menempuh pendidikan, mereka hanya menggunakan yang lain-lain. Jadi patut dicontoh seorang bocah yang bernama Nur Saka yang menempuh pendidikan di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia.
dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Number 3. Mulut insan bungkam teratur. Melihat budaya yang kian luntur. Minggir dong, buru-buru nih. Keengganan acuh menggerus kultur. Keegoisan sendiri saling membentur. Pertiwi mulai tak cemerlang. Pelan terlihat tulang belulang. Inikah Indonesia yang malang? Bukankah kita berperan dalam? Lalu, sebagai manusia berserudi atas segala yang sudah terjadi, kapankah kita memegang kemudi? Tidakkah kita penggerak sendi? Diri sendiri hulu sesungguhnya, tak perlu lontarkan tanya. Maka bersuaralah seyogianya, agar negeri ulang namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niran dari Prodi PGMI. Saya akan memberikan tanggapan dari video ketiga. Tanggapan saya, jangan egois dan mementingkan diri tanpa memperhatikan orang lain. Jangan menyelak barisan, lihat sekitar. Jika ada yang memerlukan pertolongan, maka kita segera menolongnya.